Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di ibadah hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021. Kita akan memulai ibadah ini. Mari kita berdiri, kita akan menghadap Tuhan dengan bernyanyi dari Gita Bakti 6 bait yang pertama. Bernyanyilah orang percaya, bergemar dan gembira terus. Terang Kristus tetap bercahaya di dalam berita kudus. Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa mukaan. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk berkat kasih sayang, nafas kehidupan yang masih Kau berikan sampai pada saat ini. Bapa, berkatilah ibadah pada hari Rabu ini ya Bapa, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Berkatilah penatua Ibu Esther Hili di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhir. Para jemaat yang mengikuti ibadah ini dari rumah masing-masing kami serahkan dalam tangan pengasihan. Terima kasih Bapak. Amin. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk kembali. Tuhan, ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. Ku serahkan hidupku pada bimbingan-Mu, dekatkan diriku kepadamu. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai pada ibadah pada malam hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam surga, kembali kami menghampiri Tuhan pada malam 6 Oktober ini ya Bapak. Saya Tuhan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Siapkan hati kami ya Tuhan. Amin. Sebelum kami membaca Alkitab, terlebih dahulu Bapak Ibu dan Jemaat bangkit berdiri. Bacaan Alkitab terdiri diambil dari Kisah Para Rasul 23 ayat yang 11. Yang demikian bunyinya. Pada malam berikutnya, Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi." Demikianlah bacaan firman pada malam. Bapak Ibu dalam Yesus. Kisah Para Rasul 23 ayat 11 ini judulnya siap melakukan tugas yang besar. Kitab Para Rasul adalah kitab seri kedua yang ditulis oleh Lukas yang adalah seorang dokter. Lukas adalah teman sekerja Paulus. Tugas pengutusan yang Tuhan percayakan kepada kita tidak makin kecil dan makin ringan, tapi semakin besar, semakin besar. Tuhan Yesus sudah mengatakan bahwa jika kita telah setia dalam perkara kecil, Dia akan mempercayakan perkara-perkara yang besar. Itu bisa dilihat dari Matius 25
ayat 21 dan 23. Artinya, jika kita diutus untuk pergi ke tempat yang besar dan sulit, itu adalah karena kita setia. Bila Tuhan Yesus yang mengutus kita, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan akan menyediakan semuanya. Ketika kita berada di dalam kesesakan pun, Tuhan tidak pernah meninggalkan, selalu berserta dan menolong kita. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Bacaan malam ini menceritakan bagaimana Paulus di hadapan kepada Mahkamah Agung Yahudi. Kepala pasukan ingin mengetahui masalah yang dituduhkan orang-orang Yahudi kepada Paulus di sidang majelis agama. Paulus tidak takut dan tertunduk. Ia berani menatap iman besar serta kehadiran Paulus yang berbicara untuk membela diri bahwa ia tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah. Dulu ia berjuang sebagai penjaga hukum Taurat. Sekarang ia berjuang sebagai pemberita Injil untuk kemuliaan Yesus Kristus. Paulus melakukan dengan hati nurani yang murni, tidak munafik dan tidak mencari kepentingan diri sendiri. Bapak Ibu sekalian, penjelasan Paulus mengakibatkan dirinya ditampar atas perintah imam besar Ananias. Namun demikian Paulus tidak diam. Ia membalas tamparan itu dengan berkata kepada imam besar, Allah akan menampar engkau sebab seseorang dipukul jika telah terbukti bersalah. Artinya, ia melanggar hukum Taurat, padahal imam besar mesti menegakkan hukum Taurat. Semua menyalahkan Paulus atas sikapnya itu, dianggap tak sopan dan tidak terhormat. Di sini kita lihat, walaupun hidup tertekan, Paulus malah dengan cerdik memecah suara para pembencinya. Paulus memanfaatkan perbedaan doktrin antara orang Farisi dan orang Saduki. Orang Saduki tidak percaya pada kebangkitan dan keberadaan malaikat atau roh. Sedangkan orang Farisi percaya pada keduanya. Hal itu menimbulkan keributan besar di antara mereka. Orang Farisi pun kemudian membela Paulus setelah mengetahui bahwa ia juga seorang Farisi. Keributan besar itu membuat kepala pasukan membawa Paulus kembali ke markas. Tindakan Paulus membutuhkan keberanian yang besar. Tentu saja kekuatannya datang dari Tuhan. Hanya mereka yang ada di sisi Allah yang mampu bertindak seperti itu. Hati yang berani bagi kebenaran adalah anugerah Allah semata. Sebagai umat Tuhan, kita mungkin pernah mengalami diskriminasi dan tidak ada keadilan. Masyarakat mengucilkan, menolak, bahkan menganiaya kita. Banyak juga hamba-hamba Tuhan yang mengalami itu. Contohnya, Yeremia dirajam batu di Mesir, Daniel di gua singa, Sadrak, Mesak, Abednego dimasukkan di dalam api. Dari pengalaman Paulus kita belajar agar tidak senantiasa berkecil hati. Sama seperti itu Paulus, Tuhan pun akan mendampingi kita. Tuhan Allah tak berubah, tetap sama dulu, kini, dan esok. Tuhan akan memberikan kita kekuatan hati agar tetap tegar melawan itu semua. Kehidupan dan penderitaan memang dua hal yang sangat terkait erat. Apabila dalam hidup ini kita hanya berfokus pada masalah yang ada, maka tentu saja akan sulit bagi kita untuk mengarahkan mata hati ini kepada Kristus. Tuhan selalu punya tujuan yang indah dalam kehidupan kita. Tidak ada pergumulan
dan penderitaan apapun yang terjadi dalam hidup ini yang dapat menggagalkan tujuan dan rancangan Tuhan bagi setiap kita. Bila kita terus berjalan dalam rancangan Tuhan dengan mengingat bahwa sudah sampai sejauh ini Tuhan menyertai kehidupan, keluarga, pelayanan, bahkan masa-masa sulit sekalipun. Oleh sebab itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan takut dan gentar. Mari kuatkanlah hati kita, karena Tuhan yang sama juga akan menyertai kita dalam masa-masa. Langkah bersama Kristus akan mendapatkan ketenangan, damai, kesuksesan, dan berkat. Amin. Kita mengamini khotbah ini dengan dalam dunia penuh kerusuhan, di tengah kemelut permusuhan, datanglah kerajaanmu. Di gereja yang harus bersatu, agar nyata manusia baru, datanglah kerajaanmu. Datanglah, datanglah, datanglah kerajaanmu. Bapak Ibu sekalian, kita memasuki doa syafaat. Ya Bapa yang Maha Kasih, kembali kami menghampiri Tuhan di malam hari ini ya Tuhan. Banyak hal dalam hidup ini yang kami harapkan terjadi, tapi tidak terjadi. Hal buruk yang membuat iman kami tergoncang, yang seolah-olah membuat kami harus masuk dalam lorong yang gelap, dan tidak ada setitik cahaya pun untuk kami berharap. Apakah Engkau melihat kami, Bapa? Apakah pertolongan-Mu menjangkau kami, Tuhan? Kami pandang wajah-Mu dan menjangkau Kau, Tuhan. Pada malam hari ini, Tuhan, kami khususnya mendoakan. Kami mendoakan jemaat kami dari sektor 1, 2, dan 3 dalam pergumulan mereka masing. Kami mendoakan bangsa dan negara kami. Pada saat ini sudah mulai berangsur-angsur pandemi ini ya Tuhan. Kiranya di masa-masa mendatang dapat berjalan dengan normal kegiatan kami sebagai rakyat yang berpengharapan kepadamu. Kami mendoakan gereja kami dalam menjalani program-program ke depan. Kami juga mendoakan pelekat-pelekat dalam yang sudah menjalankan program-program itu, dan Tuhan menolong para pengurus khususnya. Ya Tuhan, pada malam hari ini ya juga kami mendoakan Ibu Pendeta dan keluarga, khususnya dalam pelayanan Ibu. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati pelayanan. Dengarlah kami ya Tuhan melalui doa yang telah diajarkan. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
kita sampai pada pengucapan syukur, kita akan memberikan persembahan sambil mengingat ayat Alkitab dari Mazmur 4 ayat yang ke-6. Mazmur 4 ayat yang ke-6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Sambil bernyanyi, sambil memberikan persembahan, kita akan bernyanyi dari Gita Bakti 80 bait yang pertama. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Bapak Ibu sekalian, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini ke dalam doa persembahan. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk firman yang telah disampaikan. Terima kasih Bapa, kami juga telah memberikan persembahan. Darah persembahan ini dapat dipergunakan hanya untuk memuliakan nama-Mu. Berkatilah ya Bapa yang mengelola keuangan di gereja ini. Dari awal sampai akhir, biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Terima kasih Bapa. Amin. Jemaat sekalian, kembali lagi menyanyikan dari Gita Bakti 117. Melakukan firman-Mu Tuhan, dalam kata dan tindakan turut maksud-Mu. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita kembali kehidupan sehari-hari. Untuk itu kita menerima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari dan memberi engkau wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.